Inilah video detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. RS diciduk di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Nyatnyono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Sekitar pukul 2.15 dini hari, tim berhasil menangkap saudara RS. Kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mobilnya di depan tuh, Teng. Pepet tuh, Teng. Pepet depan. Tahan di belakang, tahan di belakang. Turun coba. Sebelumnya, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan aktor intelektual penculik dan pembunuh Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Selain tiga pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lain berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta lainnya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini polisi telah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut para tersangka dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok. Kelompok pertama merupakan aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan. Para tersangka di kelompok inilah yang menyusun rencana penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Sementara kelompok kedua merupakan pengintai, terdiri dari para pelaku yang bertugas membuntuti dan memantau aktivitas korban sebelum diculik. Kelompok ketiga merupakan penculik, terdiri dari para tersangka, bertugas menculik korban di parkiran supermarket di Ciracas, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025. Sementara kelompok keempat merupakan eksekutor, yaitu para tersangka yang menganiaya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Saat ini saya sudah bersama dengan pengacara dari salah satu tersangka. Kita akan coba berbincang mengenai motif kenapa menculik ataupun membunuh korban. Sudah bersama Bang Adrianus Agal. Halo Bang, sehat Bang? Baik, sehat. Oke, Bang, kalau misalkan kita lihat ini isu yang beredar ini amat sangat liar. Nah, ini sebenarnya untuk dari klien Abang ini tugasnya menculik dan membunuh atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Bang. Atas peristiwa pidana ini, saya menjelaskan bahwa ada 3 klaster. Klaster pertama itu klaster pengintai. Pengintaian. Klaster kedua adalah klaster yang menjemput paksa atau penculikan itu. Oke. Klaster ketiga adalah klaster eksekutor. Kemudian untuk klien Abang sendiri? Nah, klien kami, Eras dan kawan-kawan ini, setelah mendapat informasi bahwa korban berada di Lotte Mart, baru mereka mendatangi tempat tersebut dan atas arahan dan perintah dari oknum yang berinisial F, teman-teman ini berhasil menjemput korban ini. Setelah mereka menjemput secara paksa, mereka membawa korban ini ke daerah Cawang, Jakarta Timur untuk diserahkan ke klaster ketiga. Nah, bahwa pekerjaan mereka udah terputus, selesai di situ. Nah, yang ternyata dalam jeda beberapa jam setelah itu, teman-teman ini dipanggil lagi untuk menjemput atau menerima bayarannya mereka. Oke. Setelah menerima bayaran mereka, disitulah mereka mengetahui bahwa korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk klaster pertama mengintai korban dan hingga akhirnya klaster klien Abang langsung menyergap di
yang kita ketahui di pusat perbelanjaan. Setelah mendapat arahan dari yang berinisial F bahwa korban berada di parkiran Lotte Mart, jadi beberapa tersangka ini sudah memarkirkan mobil persis di samping mobil korban. Setelah itu mereka melakukan upaya jemput paksa itu, dan jeda waktu itu kurang lebih hampir 1 jam atau 1,5 jam mereka membawa korban itu di daerah Cawang. Oke. Itu setelah sampai di daerah Cawang sudah diarahkan juga untuk nanti orang tersebut kamu berikan ke salah satu mobil. Ke beda klaster lagi, ini klaster ketiga. Beda klaster itu, yang mereka nggak tahu bahwa penjemputan paksa ini seperti itu. Mereka udah menyerahkan bahwa mereka udah selesai pekerjaannya mereka di situ. Oke, berarti sudah dari jauh-jauh hari bisa dikatakan klien abang ini diperintahkan oleh oknum yang bernama F untuk menculik begitu? Sebenarnya bukan menculik, bukan menculik, bahwa jauh hari sebelumnya mereka dijanjikan untuk bekerja, ada mendapat pekerjaan dari si oknum yang berinisial F ini untuk pekerjaan penagihan utang. Tapi sebelum pekerjaan penagihan utang ini mereka mendapatkan pekerjaan itu, mereka diberi pekerjaan itu tuh untuk menjemput paksa itu. Tapi klien abang mengetahui tidak untuk yang klaster ketiga ini, apakah yang pesan ataupun yang order sama seperti yang memerintahkan klien abang untuk menjemput paksa korban? Kalau karena atas perintah dan arahan dari oknum yang berinisial F ini, nanti jam sekian-sekian di daerah Cawang itu kamu harus berikan si korban ini ke mobil nomor sekian-sekian itu, seperti itu. Mereka perannya hanya cuma sampai di situ. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya yang order, yang request begitu orang yang sama, oknum F ini? Oknum yang sama. Kenapa sampai oknum F ini bisa merencanakan untuk menjemput paksa dan juga mengeksekusi korban? Yang mengetahui motif sebenarnya ini adalah oknum yang berinisial F ini. Ya. Tapi kalau macam terhadap tersangka Eras dan kawan-kawan, motif apapun itu mereka tidak tahu. Kami baru mengetahui itu bahwa klaster ketiga inilah yang melakukan eksekutor terhadap korban. Tapi motif terhadap pembunuhan terhadap korban ini sampai sekarang masih misterius. Masih misteri. Itu. Tapi bisa dikatakan untuk komunikasi antara klien abang dengan oknum F ini, apakah sebelumnya memang sudah kenal lama atau bagaimana? Saya melihat bahwa mereka punya hubungan yang sudah terjalin dengan baik ya. Itu karena kenapa sampai arahan dan perintah itu Eras betul-betul mengikuti. Berarti si Eras ini dia trust terhadap si oknum yang berinisial F ini, tapi trust dalam hal yang positif ya. Itu mereka tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi persoalan yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain. Klien abang ini sangat trust dalam tanda kutip positif begitu terhadap oknum F. Lantas oknum F ini sebenarnya siapa sih bang? Kalau dari perkembangan kasus ini bahwa yang bersangkutan ini sudah diperiksa di Denpom. Itu ya. Sudah diperiksa di Denpom, berarti bisa dikatakan oknum aparat bang? Ya, kami harus jujur untuk mengatakan itu karena saksi juga udah diperiksa kemarin. Oke. Itu. Jadi ya kami apresiasi lah Polri bahwa cepat mengungkap kasus besar ini. Ada isu liar yang beredar bang, ada narasi yang berkembang bahwa korban bukan target utama. Nah ini gimana kalau misalkan keterangan dari Bang Eras? Malah yang menjadi penyesalan juga dari adik-adik kita era sekarang, setelah mendengar korban meninggal, mereka menyesal sekali mereka punya perbuatan. Oke. Itu kalau macam mereka tahu bahwa penjemputan paksa ini sampai yang mengakibatkan kematian, pasti mereka akan menolak.
pekerjaan ini. Kalaupun mereka melaksanakan pekerjaan ini kan tentunya karena motif ekonomi, karena dijanjikan untuk menerima uang. Jadi karena motif itulah maka mereka menerima pekerjaan ini, tapi bukan motif untuk membunuh orang, bukan. Tadi Abang sempat menyebutkan motif ekonomi, memang dijanjikan imbalannya berapa, Bang? Mereka dijanjikan untuk mendapat operasional itu tuh 60 juta. 60 juta untuk berapa orang, Bang? Untuk mereka 45 orang. Namun pada saat mereka sudah menyelesaikan pekerjaan menjemput paksa itu, mereka dipanggil lagi, mereka dibayar yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, hanya dikasih 8 juta per orang. Bisa dikatakan misalkan satu klaster ini isinya 5 orang, berarti hanya diberi 40 juta. Ya, seperti itu. Dan sebagian uang dari 40 juta ini juga sudah disita sama penyidik Jatanras. Klien Abang dan kawan-kawannya langsung melarikan diri setelah mengetahui korban ternyata sudah meninggal, begitu Bang? Iya. Berarti tidak direncanakan, memang ingin melarikan diri, tidak? Mereka pokoknya tidak pernah merencanakan untuk melarikan diri. Mereka kan cukup kaget itu tuh pada saat melihat korban ini sudah tidak bernyawa. Karena korban ini juga kan yang membuang jenazah korban di Bekasi adalah klaster ketiga ini. Bukan klasternya klien Abang? Bukan klaster kedua. Itu yang menjadi koreksi. Kemarin kan masih terbatas informasi. Setelah kami mendapat informasi langsung, setelah kami mendampingi apapun semua, bahwa yang membuang jenazah adalah klaster ketiga. Tapi pada saat pengambilan uang, Bang, apakah di penyerahannya itu di dalam mobil, di suatu lokasi, atau di sebuah rumah, Bang? Dari informasi mengambil uang bayaran atas pekerjaannya mereka di rumah tangan kanannya si bos. Berarti di rumah bosnya si oknum F ini. Tapi Bang Adrianus, ini kita melihat jika memang benar ada oknum aparat yang turut terlibat begitu. Ada sebuah narasi keluarga korban harus meminta perlindungan. Kira-kira memang dibutuhkan atau tidak, Bang? Begini, kalau saya juga sebagai pengacara, setelah mengetahui bahwa melibatkan oknum, kami juga sudah bersurat minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Bahkan kami juga sudah mengirim surat juga ke Kapolri, minta perlindungan hukum untuk Eras dan kawan-kawan, biar bisa diungkap fakta sebenarnya peristiwa pidana ini. Siapa sih dalang intelektualnya, siapa sih yang mendesain perbuatan ini, dan kira-kira motif apa yang sebenarnya. Ini yang menjadi tanda tanya kami juga sampai sekarang. Tidak hanya tanda tanya bagi Abang, tapi juga bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kenapa bisa kepala cabang Bank Plat Merah ini menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan begitu? Respon dari klien Abang setelah mengetahui korban sudah meninggal, saya dapat informasi langsung ke Polres, Bang. Iya, Eras juga minta tolong ke saya, dia bilang, Abang, minta tolong untuk dampingin saya. Kemarin setelah jumpa di Polda, di Ruang Jatanras, dia bilang, Abang, tolong sampaikan permohonan maaf saya, bahwa saya turut berduka cita, berbelasungkawa terhadap keluarga korban. Itu pernyataan dari Eras sendiri, dia minta maaf. Misalkan kita melihat jasad dari korban begitu yang dibuang di sebuah kebun, kondisinya tangan dan kaki terikat. Nah, ini kondisi tangan dan kaki terikat ini apakah sudah diikat dari klaster klien Abang atau justru diikat pada saat diserahkan ke klaster ketiga? Kalau saya menganalisa, itu pasti pada saat itu berpindah di klaster ketiga. Karena klaster ketiga inilah yang mengeksekusi. Cara mengeksekusinya juga kan kita belum tahu. Nanti mungkin melalui ahli forensik yang bisa melihat bahwa sebab-sebab kematian korban itu tuh karena apa. Apakah karena benda tumpul, atau benda tajam, atau karena kehabisan oksigen.
tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Kalau misalkan dari segi cerita Pak Ahmad, almarhum ini dikenal supel gitu, banyak teman. Nah, apakah kira-kira ada seseorang yang mungkin membenci almarhum atau almarhum punya musuh?